الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, Ketua DKM Pak Nur Mahadi serta segenap pengurus, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para imam, para guru, para alim ulama, tokoh jemaah subuh, terkhusus Bapak, Ibu sekalian, mudah-mudahan sholat subuh kita, niat baik kita, niat ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini, subuh ini adalah Sabtu yang kelima dan judulnya pun agak berbeda. Apa judulnya, Pak? Jadi judulnya itu agak berbeda dengan funnya kita. Judulnya Israel dan Tanda Akhir Zaman. Nah, jadi judulnya Israel dan Tanda Akhir Zaman. Agak berbeda, Pak. Yang penting kita bersyukur kita bukan Israel. Jadi pagi ini kita bersyukur dulu kita nggak termasuk yang dimaksud ini. Alhamdulillah. Yang kedua, kita juga bersyukur kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, saya tadi dalam sholat membacakan surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu kita sangat familiar dengan namanya Al-Isra. Tapi selain Al-Isra namanya Surah Bani Israel. Makanya ada sebagian mushaf bukan Surah Al-Isra tapi Surah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dapat tempat khusus di dalam Al-Quran. Kalau kita bukan keturunan Nabi Muhammad, yang jelas kita bukan Habib ya. Tapi kalau keturunan Nabi Muhammad SAW berarti Bani Ismail, bukan Bani Israel. Bani Ismail aja tidak ada nama surat Bani Ismail. Surat Muhammad ada, tapi Bani Israel dapat tempat khusus, ada namanya surah Bani Israel. Dari ayat 1 dan seterusnya, di mana ada saya bacakan di ayat keempat, dimulai dari ayat ketiga sebenarnya. Ayat kedua udah masuk dari keturunan Nabi Musa, tapi di ayat keempat yang ingin saya bahas, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Di mana artinya telah kami tetapkan wa qadayna ila bani Israil, kepada Bani Israel. Apa arti Bani, Pak?
anak cucu, kepada anak cucu Israel. Di sini kita dudukkan dulu. Ketika membahas Israel, maka jangan kepala kita, pikiran kita, mindset kita langsung di Israel yang sekarang. Kita tahan dulu. Karena di dalam Al-Quran, kalau penyebutan Israel itu sebenarnya bagus, ihtiraman, dinisbatkan kepada seseorang yang bergelar Israel. Jadi ayat ini kami tetapkan kepada anak cucu Israel di dalam kitab. La tufsidunna fil ardh, kalian akan benar-benar berbuat kerusakan. Di situ ada kalimat la tufsidun. La itu la taukid, tufsidunna itu adalah fi'il mudhari pakai nun taukid saqilah. Jadi kalian benar-benar akan berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Marrataini, 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian benar-benar merasa tinggi, meninggikan diri, menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat dahsyat. Jadi ayat ini artinya, saya ulangi, telah kami tetapkan buat anak cucu Israel di dalam kitab bahwa kalian benar-benar berbuat kerusakan di bumi, dan kalian benar-benar menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat dahsyat. Bukan kesombongan yang dahsyat, tapi kesombongan yang sangat dahsyat. Karena itu kabirah, dalam bahasa Arab disebut sirah mubalaghah, timbangan bahasanya huwa fa'ilun. Jadi sangat dahsyat. Kita kaji sebentar. Apa hubungannya dengan tema Israel dan tanda akhir zaman? Saya ingin ngajak kepada kita bersama untuk memahami bahwa surah Bani Israel dan ada kecaman dimulai dari ayat 4 ini menandakan bahwa ada peristiwa besar yang dimana firman Allah itu akan benar-benar terjadi, yaitu mereka berbuat kerusakan dan berbuat kesombongan. Ini 2. Jadi berbuat kerusakan sebanyak 2 kali. Baik, Bapak-bapak sekalian, siapa itu Israel? Israel ini kan bukan bahasa Arab. Ismail pun aslinya bukan bahasa Arab, tapi boleh dikatakan itu sebenarnya bahasa Aramaik asal usulnya, ya bahasa Suryani. Kalau bahasa kemudian pindah ke Ibrani, Hibri. Nah, Israel dan Ismail, bentar. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. Ismail itu asal mulanya bermakna Ismail. Ismail itu il itu kan Allah. Isma itu mendengar. Jadi Allah mendengar. Bukankah Nabi Ibrahim punya anak sangat lama penantiannya? Usia berapa Pak Nabi Ibrahim punya anak? Usia 80-an. Walaupun sejarah itu nanti berbeda-beda tuh 80 berapa, tapi kita buat 80-an. Ada juga yang berpendapat bahkan usianya mendekat 90-an. Siti Sarahnya udah dekat 80-an. Penantian begitu lama dan rasanya tidak mungkin punya anak umur segitu. Tapi kemudian Allah kasih, maka anak ini dianggap adalah doa yang terkabul, doa yang didengar. Maka dikasih namanya anak Ismail. Tuhan mendengar. Makanya Ismail. Israel beda lagi. Israel adalah dari anak kedua Nabi Ibrahim, yaitu Ishak. Ishak itu pun sebenarnya
bukan juga berasal dari kata bahasa Arab, tapi juga bahasa Suryani, bahasa lama, yaitu idhak, yang bermakna bahagia, ketawa bahagia. Makanya dalam bahasa Arab ketawa itu dohak. Dalam Quran ada ayat bunyinya falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaknya kalian itu ketawanya sedikit, nangisnya banyak. Nah, ketawa dalam bahasa Arab idhak. Maka kemudian ishak bahasa lama menandakan bahwa Nabi Ibrahim itu sangat bahagia dengan kelahiran anak kedua. Jaraknya sekitar 14-15 tahun. Disinilah dari anak kedua punya anak yang digelari Israil, anak Nabi Ishak. Siapa anak Nabi Ishak? Anak Nabi Ishak yaitu dua, Aisyu dan Yakub. Nabi Yakub ini adalah dua anak kembar, di mana yang keluar duluan adalah Aisyu. Yang keluar megang tumitnya Aisyu namanya Yakub. Yakub itu artinya anak yang lahirnya megang tumit abangnya. Maka bahasa Arab tumit itu akob. Nabi pernah mengatakan orang yang sholatnya masbuk, tergesa-gesa ngejar sholat sehingga wudhunya tidak membasahi tumitnya, Nabi mengatakan wailul lil aqab, celaka bagi orang yang tumitnya nggak basah. Jadi bahasa Arabnya tumit adalah aqab. Nah, Nabi yang lahirnya megang tumit abangnya yaitu Yakub. Walaupun nanti di bahasa lama itu Yakobus, misalnya Yakobus, Ibrahim ya Abraham. Nah, Yakub inilah yang bergelar Israel. Saya tidak mau terlalu panjang sejarah ini, nanti panjang lagi. Kita ingin sampai kepada titik pembahasan Israel. Apa arti Israel? Isra itu hamba. Tapi di dalam Al-Quran kata Isra yaitu hamba yang berjalan malam. Hamba yang berjalan malam. Makanya Nabi itu Sara Laila. Apa? Awalnya? Ada yang senang ini nggak? Jadi Nabi itu saro, berjalan di waktu malam. Kalau berjalan di siang lain Pak. Berjalan di malam, makanya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Kata asra itu sendiri memang jalan malam. Nah, Israel diterjemahkan yang paling aman adalah ilnya itu adalah Allah, Isra itu hamba. Jadi hamba Allah, Israel. Bagus nggak? Bagus. Kalau artinya Yakub itu Israel gelarnya, artinya sangat bagus, hamba Allah. Maka ini menandakan Bani Israel berarti anak cucu seorang manusia yang bergelar hamba Allah. Selain Nabi Yakub di dalam Al-Quran yang bergelar hamba Allah siapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah abduhu, hamba Allah. Maka kemudian Yakub adalah Israel, hamba Allah. Maka ketika Quran bunyinya wa qadaina ila bani Israil, kami tetapkan buat anak cucu Israel, itu ihtiraman, cara Allah memuliakan bahwa mereka ini anak cucu Nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub. Tapi ironis, kenapa anak cucu seorang yang mulia? Bunyi ayatnya la tufsidunna fil ardh, kalian akan berbuat kerusakan 2 kali. Itu ironis Pak.
dan kalian akan berbuat kesombongan sebanyak 2 kali. Baik, Bapak-bapak sekalian, tahukah kita bahwa di akhir zaman itu, di antara tanda-tanda akhir zaman itu adalah turunnya atau datangnya, munculnya yang disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Setuju nggak kalau Dajjal tanda akhir zaman? Setuju Pak? Nah, Dajjal itu memimpin di mana? Dajjal itu memimpinnya tidak ada perbedaan pendapat para ulama karena hadisnya sangat jelas bahwa Dajjal itu akan memimpin di wilayah Syam. Jadi munculnya dari mana munculnya? Dari Damaskus. Nanti dibunuhnya di pintu Lut di Syam, tepatnya di Palestina. Kalau sekarang masuk Israel. Apa hubungannya Syam? Syam itu di situ ada Arab, ada Israel. Nabi menyebutkan alaika bisyam, wajib buat kalian memperjuangkan Syam. Kenapa? Fa innahu khiyaratullah min ardih. Itu bumi pilihan Allah. Bahkan kalau ditanya daerah mana yang terbaik, daerah terbaik di muka bumi ini di akhir zaman adalah min khairi madain, kota terbaik, tempat terbaik adalah Syam. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat karena hadisnya sangat jelas, wadih. Kalau begitu, karena Syam ini jadi epicentrum akhir zaman, saya mungkin pakai pendekatan deduktif ya. Jadi langsung saya jelaskan dari awal gagasannya supaya tidak penasaran. Syam itu sebagai epicentrum akhir zaman, di mana Syam itu wilayahnya Palestina, kemudian Yordania, Lebanon, Suriah. Sekarang keadaannya kacau, kan kacau terus. Kita ini dihalangi oleh pemberitaan di dalam negeri karena kita punya wilayah ya regional, berita-berita tentu kita terhalang oleh kesibukan kita sendiri. Tapi wilayah ini terus digoyang. Nah, di dalamnya ada yang disebut Bani Israel. Nah, disebut Bani Israel. Bapak sekalian, apakah sudah terjadi bahwa Bani Israel itu pernah berbuat kerusakan? Pernah terjadi nggak Pak? Nah, kita bisa jawab setidaknya sejarah sekarang. Sejak Israel masuk secara resmi 1924, bahkan dia berjaya 1948, ya sampai kemudian sekarang. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Bani Israel itu dari dulu siklus hidupnya memang begitu. Kita pernah mendengar cerita Bani Israel itu pernah ditindas di masa Fir'aun. Sedikit kita nampak jelas, Bani Israel itu pernah ditindas di masa Fir'aun. Kenapa Fir'aun menindas Bani Israel, Pak? Kenapa, Pak? Turunannya hancurin Fir'aun. Saya kasih puzzle aja, sinopsis, karena waktu nggak mungkin sempat. Saya kasih sedikit ini. Kita tarik dari zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim singkat cerita lahirnya di Mesopotamia, di Aram. Kemudian Nabi Ibrahim itu asal mulanya Abram, yaitu seseorang yang kemudian nyebrang. Abram itu seorang yang menyeberang. Jadi dia pindah dari Arab itu ke Turki, wilayah sekarang, kemudian menetap di Kan'an. Itulah yang menjadi tempat. Tahukah kita, Nabi Ibrahim itu pernah Allah kasih tahu bahwa tempatnya adalah Kan'an, tempat di mana nanti Nabi Ibrahim menjadi imam, menjadi khalifah. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku ingin menjadikan engkau sebagai imam.
Tapi kata Ibrahim jawab, ya Allah, apa saya aja yang jadi khalifah? Apa saya aja yang jadi imam? Saya minta dong anak keturunan saya. Wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim minta keturunannya jadi imam, jadi pemimpin. Tapi kata Allah jawab, qala la yanalu ahdu zalimin. Anak keturunanmu bisa jadi imam, anak keturunanmu bisa jadi pemimpin dunia dengan syarat anak keturunanmu tidak berbuat kezaliman. Nah ini jangan lupa Pak, ayat ini jangan lupa. Kalau mau buka surahnya, buka juz 1. Nah, juz 1. Nanti tolong pegang ayat ini, kenapa orang Israel merasa dia bangsa pilihan Tuhan. Kita akan sampai pada titik nanti. Saya coba narik sedikit sejarahnya. Nah, juz 1 di ayat 124. Surah Al-Baqarah 124. Ayat ini di dalam Al-Quran menandakan bahwa Nabi Ibrahim itu pilihan Allah dan anak keturunan Nabi Ibrahim juga pilihan Allah, kecuali yang berbuat zalim. Itu clear di dalam Al-Quran, clear. Yang berbuat zalim nggak masuk pilihan Allah. Bapak percaya nggak kalau Bani Israel itu pilihan Allah? Enggak. Percaya? Oke. Di dalam kitab-kitab Taurat Perjanjian Lama, setelah saya cek di Google, itu kalau dibuka kitab Keluaran, kejadian di ayat 15, mereka itu memang pilihan Tuhan. Mereka pilihan Tuhan untuk menguasai wilayah dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Nah, dari Sungai Nil itu berarti wilayah Afrika sampai Sungai Efrat, wilayah mana tuh? Turki, Irak. Itu bentangan kekuasaan mereka. Kemudian ada juga Yehezkiel di dalam kitab mereka menjelaskan sangat jelas bahwa mereka punya mindset mereka itu sebagai bangsa pilihan Tuhan. Itu di kitab mereka. Tetapi di Al-Quran memperjelas mereka memang pilihan Allah, tapi pilihan Allah itu tidak menyentuh kepada orang yang berbuat zalim. Saya ajak buka surah Al-Ankabut supaya kita paham. Surah Al-Ankabut surah Al-Anbiya ayat 105. Surah Al-Anbiya ayat 105. Surah 21 ya. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur setelah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Itu garisnya yang harus kita catat. Kalau kita ingin membantah bahwa hari ini Israel punya pandangan mereka menjajah Palestina genocide, alasannya karena itu adalah homeland, the Holy Land, tanah suci, tanah yang dijanjikan, maka sesungguhnya Al-Quran menjelaskan bahwa bumi ini diwariskan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Pertanyaan saya, kira-kira orang Israel soleh apa? Enggak. Kalau dia berbuat begitu, alasannya dia mengatakan Palestina yang salah, karena orang Palestina pendatang, karena itu tanah kami sebenarnya. Kalau begitu siapa yang zalim? Di sini kita masih bingung. Jangan sampai bingung karena hari ini ada jebakan-jebakan. Maaf, banyak tokoh-tokoh kita yang di atas sana, ya, bahkan jadi menteri juga. Jadi ada tokoh-tokoh kita yang mengatakan sebenarnya posisinya orang Palestina itu salah.
Mereka itu sebenarnya pendatang. Di sini saya ingin mengajak dalam kajian ini kita harus pegang ayat-ayat Al-Quran. Mereka memang pernah Allah sebut sebagai bangsa pilihan Allah. Paling jelas Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah. 3 ayat aja. Tadi surah Al-Baqarah yang terakhir, sekarang Al-Baqarah termasuk di awal-awal. Juga jangan lupa surah yang Al-Anbiya tadi 105, tolong diingat. Sekarang surah Al-Baqarah kembali, kita buka surah Al-Baqarah di ayat 47. Surah Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan Aku pilih kalian menjadi bangsa terpilih dibanding bangsa-bangsa lain. Ada ayatnya, Pak? Ada ayatnya. Karena mereka merasa bangsa pilihan Tuhan itulah, mereka merasa mereka punya tempat di mana mereka dijanjikan oleh Allah sebagai keturunan Ibrahim, yaitu wilayah Sungai Nil sampai Sungai Efrat, Kan'an. Maka mereka kemudian berdasarkan sejarah, mereka lihat sejarahnya bahwa Ibrahim dulu menetap di Kan'an. Ibrahim menetap Kan'an, punya istri Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim ke Mesir, dikasih hadiah, punya istri namanya Siti Hajar. Singkat cerita, Siti Hajar menetap di Mekah, jadi bangsa Mekah, bangsa Arab. Siti Hajar nikah dengan Siti Hajar nggak nikah. Siti Hajar tetap di situ. Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail kemudian menetap di Mekah. Mekah yang tadinya nggak ada kehidupan sama sekali, berkat Allah berikan keberkahan, muncul air dari kakinya Nabi Ismail. Ada kehidupan, datang suku tua dari Yaman, suku Jurhum. Di mana suku Jurhum itu dulu kalau melihat padang pasir ada air atau enggak dilihat dari burung yang berputar di atas. Singkat cerita, suku Jurhum melihat burung ada di situ wilayah Makkah tempatnya Siti Hajar. Suku Jurhum datang tinggal situ bertetangga, dan akhirnya istri Nabi Ismail pun adalah wanita dari suku Jurhum. Jadilah Nabi Ismail itu orang Arab musta'ribah, Arab yang diarabkan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bukan Arab asli, tapi Arab yang diarabkan. Nah, Siti Sarah di mana? Siti Sarah di wilayah Kan'an. Dari Siti Sarah lahir Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Singkat cerita, Yakub punya anak 12. Kita tahu anak 12 itu selain Yahuda ada Ruben, Simeon, Lewi, ada Isakar, kemudian Gad dan Naftali, kemudian Benyamin sama Yusuf. Yusuf semua kita tahu. Cerita Yusuf bagaimana, Pak? Singkat cerita, Nabi Yusuf kecil tinggalnya di Kan'an, kemudian dibuang di dalam sumur. Dibuang di dalam sumur, ditemukan oleh kafilah atau pedagang yang mau ke Mesir. Pedagang itu dari keturunan Ismail. Pedagang itu ketemu di dalam sumur ada seorang anak, dibawa ke Mesir. Singkat cerita, di Mesir takdirnya bagus. Nabi Yusuf ini adalah Nabi Israel, anak Nabi Yakub. Maka Nabi Yusuf dijual di sana. Singkat cerita berapa kali dijual, akhirnya dimiliki oleh Raja Mesir. Zaman itu bukan Fir'aun namanya, tapi Heksos. Jadi kalau Heksos itu adalah satu kerajaan yang datangnya dari Suriah. Kalau Fir'aun itu kerajaan asli Mesir, bangsa Kipti, bangsa asli Mesir. Makanya Fir'aun itu orang pribumi. Fir'aun itu kerajaan di mana raja-rajanya asli pribumi Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf menetap di Mesir, jadi pembesar, jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi orang nomor 2 di Mesir, keluarga yang ada di Kan'an, di Palestina diangkut. Ini singkat cerita ya.
diangkut semuanya ke Mesir, termasuk ayahnya Nabi Yakub. Menetaplah di dataran tinggi Sungai Nil, punya perumahan di situ, dan akhirnya Nabi Yusuf pun wafat di situ. Itulah asal mulanya Bani Israel punya tempat di Mesir. Setelah Nabi Yusuf wafat, peradaban Israel semakin redup, di mana orang-orang Israel makin lama makin tertinggal dari bangsa pribumi. Bahkan orang-orang Israel mulai melakukan kerusakan-kerusakan yang kemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi kerajaan Fir'aun waktu itu. Ditambah puncak ceritanya, Fir'aun dapat mimpi bahwa yang mencopot mahkotanya adalah orang dari kalangan Bani Israel. Singkat cerita, Bani Israel pun disembelih, yang laki-laki itu disembelih. Setiap yang lahir anak laki-laki, maka bayi laki-laki itu dibunuh, disembelih. Fir'aun kenapa menyembelih anak Israel? Karena dia khawatir nanti dari Bani Israel itu menggantikan orang pribumi berkuasa di Mesir, sehingga kerajaan yang bernama Fir'aun teruntuh. Di masa kemudian Allah berkehendak, Fir'aun berbuat kezaliman, Fir'aun berbuat kesombongan, keangkuhan. Allah kirim dari Bani Israel yang bernama Nabi Musa. Kita biar tahu nih Pak, fasenya kenapa Israel itu merasa dia bangsa pilihan Tuhan. Saya bikin sinopsis saja. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mengangkat Bani Israel yang tertindas. Dari Nabi Musa kemudian diselamatkanlah oleh Allah Bani Israel ini dari kejaran Fir'aun, dibelah Laut Merah. Laut Merah terbelah, selamatlah Bani Israel. Tenggelamlah Fir'aun. Nabi Musa bawa sekian banyak Bani Israel ke lembah Teh namanya. Lembah Teh inilah kemudian nanti Nabi Musa menuju ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu kitab Taurat selama 40 hari. Apa yang terjadi? Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah. Di lembah Teh ini mereka menyembah anak sapi yang dibuat oleh Musa, tapi bukan Musa Nabi Musa, tapi Musa Samiri. Mereka menyembah anak sapi, disuruh bertaubat, bunuh diri mereka. Ada yang bunuh diri, kemudian ada yang tak bertaubat. Karena beberapa kali mereka melakukan pelanggaran, akhirnya Allah sesatkan mereka di lembah Teh selama 40 tahun untuk ganti generasi. Saya ingin sampaikan bahwa sekalian, Bapak pernah nggak dengar berita Syekh Ahmad Yasin, mujahid atau pimpinan Hamas Palestina 2004 pernah mengatakan Israel itu kan hancur di 2027. Itu ada sebabnya. Karena bangsa Israel dikasih oleh Allah, pernah masa jaya itu disesatkan juga oleh Allah, masanya 40 tahun. Disesat oleh Allah di lembah Teh 40 tahun, berarti ganti generasi. Makanya dianggap bahwa Bani Israel itu berkuasa hanya 40 tahun sampai dia ganti generasi. Di lembah Teh disesatkan 40 tahun, Bani Israel diberi makan oleh Allah, nggak perlu kerja keras. Awan datang Pak. Mana ada kita orang kita ini Pak, orang Islam ini beriman kepada Allah. Pernah Bapak lihat awan untuk kepala kita Pak? Kita kemana-mana awan ada di atas kepala kita? Enggak ada. Bani Israel wa dhallalna alaikumul ghamam, kami naungi mereka dengan awan-awan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada mereka makanan dari surga. Ada madu dan ada burung dari surga. Itu makanan sehat, makanan bergizi. Selama di situ mereka tidak terima, mereka tetap pengen balik ke Mesir. Karena Mesir ada kacang, ada bawang merah, bawang putih dan macam-macam. Hidupnya seperti di Indonesia, semuanya ada. Singkat cerita mereka tersesat 40 tahun. Akhirnya kapan mereka bisa keluar? Setelah Nabi Musa, Nabi Harun meninggal di lembah Teh itu, mereka dibawa oleh Yusha bin Nun atau Joshua, muridnya Nabi Musa, dibawa ke Palestina. Ke Palestina diajak masuk,
Tapi di Palestina ada namanya suku atau disebut bangsa yang sangat besar, badannya, fisiknya sangat tinggi, yang kemudian kita mengenal Goliat. Goliat pemimpinnya, orangnya jabarin, diktator semua, pemimpinnya diktator, badannya pada tegap-tegap, gagah-gagah, sehingga orang Israel takut masuk. Memang disuruh masuk dari awal ke tanah Palestina, tapi mereka nggak mau masuk. Sampai akhirnya mereka bisa masuk karena diizinkan oleh Allah. Ada Yusha bin Nun sebagai nabi, kemudian beberapa pengikutnya yang berjuang akhirnya bisa masuk. Puncaknya di Palestina mereka pernah berjaya di masa Nabi Daud. Nabi Daudlah yang kemudian mengangkat kembali peradaban Bani Israel. Nabi Daud mengalahkan Goliat. Nabi Daud kecil bisa membunuh Goliat, dan akhirnya Nabi Daud berkuasa. Nabi Daud digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Singkat cerita, puncak kejayaan peradaban Bani Israel adalah peradaban Sulaiman. Jadi kalau ditanya, Pak, kejayaannya Bani Israel itu bukan di masa Nabi Daud, bukan King David, bukan juga di masa Nabi Yusuf, tapi kejayaan peradaban yang tidak tertandingi adalah peradaban Nabi Sulaiman, di mana mereka punya nabi, pemimpin yang bisa berbicara dengan hewan, bisa memerintahkan jin, dan itu luar biasa. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi kerajaan Sulaiman. Tapi ketika Nabi Sulaiman wafat dengan tongkatnya, tidak ada yang tahu, bahkan jin pun nggak tahu Nabi Sulaiman wafat. Sampai kemudian tongkat itu sendiri jatuh, baru jin tahu Nabi Sulaiman wafat. Nah, Nabi Sulaiman wafat digantikan oleh anaknya yang berkuasa. Ketika anak Nabi Sulaiman berkuasa, Bani Israel sudah pecah. Disinilah sampai sekarang. Apa yang terjadi sekarang sebenarnya? Ketika kita melihat Palestina dikuasai, mulai dari Gaza dihabisi, nanti arahnya ke tepi barat sampai di sekitar Baitul Maqdis. Tujuannya tidak lain, ingin mengembalikan peradaban Sulaiman. Itu tidak terbantahkan, Pak. Nah, ini. Jadi kesimpulannya sebenarnya mereka punya sejarah yang kuat, bahwa mereka itu punya doktrin yang sangat melekat, mengakar di dalam kitab mereka, di mana mereka termasuk pilihan Tuhan. Karena mereka merasa pilihan Tuhan, mereka terpanggil untuk mengembalikan peradaban itu, peradaban Sulaiman. Makanya kalau orang-orang yang ke sana, beberapa ada guru saya yang ngecek langsung beberapa tahun yang lalu, kalau kita cek tidak bisa dinafikan. Memang targetnya menguasai Baitul Maqdis. Kalau Gaza sudah dihabisi, masyarakat Gaza sudah habis, Hamas sudah kalah, nanti menyebar ke tepi barat sampai ke Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis itu diambil alih. Ketika Baitul Maqdis diambil alih, itu diubah menjadi Solomon Temple, Haikal Sulaiman, mengembalikan kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman dikembalikan untuk apa, Pak? Kerajaan Sulaiman dikembalikan untuk mewujudkan nubuat, janji Nabi, di mana akan turun Mesias Al-Masih, yang menurut mereka adalah Nabi terakhir. Tapi menurut kita, Nabi kasih tahu kalau Nabi terakhir yang mereka maksud itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu, Pak, persepsi kita. Dajjal itu perspektif Islam, perspektif Nasrani, Kristen pun memandang Dajjal. Tapi Yahudi bukan memandang Dajjal. Yahudi memandang Dajjal itu adalah Nabi. Jadi yang mereka lakukan sekarang sebenarnya mereka mewujudkan janji-janji di dalam kitab mereka, yaitu menunggu yang namanya Nabi terakhir. Karena Nabi terakhir buat mereka bukan Nabi Isa. Nabi terakhir buat mereka bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi terakhir buat Kristen adalah Nabi Isa. Nabi terakhir buat umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir buat Yahudi, itulah yang mereka tunggu, yaitu Kristus, Mesias. Tapi Nabi kita menyebut Al-Masih Ad-Dajjal. Sehingga
Syam itu akan menjadi epicentrum konflik 3 agama, konflik 3 pemeluk agama. Itu pasti. 3 pemeluk agama akan berkonflik di situ, di mana musuh utamanya adalah Yahudi, karena Yahudi doktrinnya sangat kuat, menguasai Baitul Maqdis dengan janji-janji di dalam kitab mereka bahwa nabi mereka akan datang ke situ, maka mereka harus menyediakan membentangkan karpet merah. Makanya nanti Bapak bisa cek di YouTube bahwa Benyamin Netanyahu beberapa tahun yang lalu sebelum ada gempuran dari 2019 Yom Kippur Oktober kemarin, ya, sebenarnya sudah ada berapa tahun yang lalu di mana Benyamin Netanyahu itu dapat pemberitahuan nasihat dari rahib-rahib mereka, rabi-rabi Yahudi. Itu di YouTube bisa dicek bahwa Kristus atau Nabi terakhir itu datangnya sudah sangat dekat waktunya. Jadi mereka harus bersiap-siap untuk menyambut. Maka jangan heran Pak, sebenarnya Baitul Maqdis itu yang ingin dikuasai bukan ingin memberangus sekedar orang Arab. Karena di Palestina itu ada orang Kristen juga, ada orang Islam. Tapi target mereka ingin menguasai Baitul Maqdis. Nah, orang Islam kita yang di sana berjuang menjaga itu. Makanya Nabi Isra wal Mi'raj dari mana Pak? Isra Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu sama perjalanan akhir zaman. Konflik itu epicentrumnya dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa nanti alladzi barakna haula, dan daerah-daerah yang diberkahi di sekitarnya akan kena juga. Karena perjalanan Isra-nya Nabi itu adalah perjalanan di akhir zaman. Konflik itu terjadi dari titik sekitar Baitul Maqdis sampai melebar, karena daerah yang diberkahi itu akan menjadi pusat konflik. Jadi jangan kita menganggap negeri kita negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi itu kita bisa mengatakan mungkin negeri kita negeri diberkahi, tapi kita harus tanya apa indikator negeri yang diberkahi. Indikator negeri yang diberkahi itu salah satunya kalau kita melihat jelas-jelas di dalam Al-Quran itu Palestina negeri diberkahi. Bukan berarti negeri diberkahi itu aman Pak. Negeri diberkahi itu di mana di dalamnya banyak ujiannya. Negeri diberkahi itu di dalamnya banyak ujian. Sekarang Palestina itu negeri diberkahi, tapi ujiannya luar biasa. Apakah itu dianggap musibah buat pejuang agama Allah? Enggak. Buat pejuang agama Allah itu bukan musibah. Buat mujahid itu adalah. Pak, saya tanya, menurut kita Palestina itu kalau kita memandang tragis nggak Pak? Tragis. Berani nggak kita ke sana? Jika kita nggak masuk wilayah itu. Tapi pejuang-pejuang yang berani mati ke sana, mereka itu menganggap itu bukan musibah, itu lahan pahala, itu ladang pahala. Datang ke sana itu ladang pahala. Jadi buat orang-orang yang berjuang datang ke sana itu ladang pahala. Itulah kesempatan untuk memperoleh kehormatan atau syahid, hidup mulia atau mati syahid. Tapi perjalanan Isra Nabi itu dimulai dari Baitul Maqdis di akhir zaman. Baitul Maqdis dan sekitarnya akan terjadi konflik. Nanti akan melebar terus sampai nanti puncaknya di Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu ingin dikuasai walaupun Dajjal tidak bisa menguasai. Tapi sekarang kita lihat Arab kacau nggak sekarang? Di Mekah kita nonton video, di Arab Saudi setidaknya ada konser, di mana konsernya ngundang artis dari Eropa, ya, pakaiannya berpakaian tapi seperti telanjang. Kita melihat bagaimana sekarang fenomena di Arab Saudi, ada salju juga. Hati-hati Pak. Kalau kita melihat akhir zaman, sangat banyak dalilnya. Maka saya kenapa judulnya sebawah. Saya bisa menjelaskan lebih dalam, lebih panjang. Tapi saya buat sinopsis hari ini karena waktu kita terbatas. Tapi saya ingin jelaskan begini. Nabi pernah badannya bergemeteran. Pernah Nabi gemeteran bangun dari tidur, Nabi keluar dari kamar, muka beliau memerah. Kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis sahih, Nabi mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ilal Arab.
celaka bagi bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab akan celaka? Inna syarra qad iqtaraba. Sesungguhnya keburukan, kejahatan sudah sangat dekat. Kenapa kejahatan sudah sangat dekat? Karena telah terbuka lubang Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi di depan istri beliau Zainab binti Jahsy. Lubang Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka sebesar ini, kata Nabi. Lalu kata istri beliau, wahai Rasul, apakah orang Arab akan binasa? Padahal di tengah-tengah Arab ini banyak orang soleh. Wa fina as-solihun, ada orang-orang soleh. Nabi bilang, na'am, akan binasa. Idza kasratul khabath, jika kejahatan sudah merajalela. Mengukur Arab dulu di zaman Nabi dengan Arab sekarang itu jelas jauh berbeda. Sejak Arab kemudian mengenal yang namanya petrodolar, membangun gedung tinggi-tinggi, disindir oleh Nabi. Nabi sudah membaca orang Arab itu akan membangun gedung-gedung pencakar langit. Itu sudah dibaca oleh Nabi. Nabi pernah kemudian ditanya oleh malaikat tentang tanda-tanda hari kiamat. Akhbirni an amaratiha. Kabari kepada wahai Muhammad tanda-tanda hari kiamat itu. Tanda-tanda hari kiamat itu diantaranya adalah ketika kamu melihat ada orang-orang yang tatawaluna fil bunyan. Mereka sibuk berlomba-lomba membangun gedung. Asal mulanya apa? Antarul hufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Asal mulanya mereka nggak pakai sendal, pak gembala kambing. Mereka nggak pakai baju, telanjang, buka dadanya. Mereka kemana-mana gembala kambing. Setelah mereka tahu celahnya, ada kemudian mereka ketemu rezeki, mereka berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Kapan itu terjadi? Setelah ada petrodolar. Minyak mereka dieksploitasi, akhirnya mereka kaya mendadak. Di situ Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari berapa tahun sebelumnya bahwa bangsa Arab itu mulai merosot, mulai terjadi kejahatan yang merajalela di sekitar sana. Itu tanda bahwa sesungguhnya akhir zaman itu episentrumnya dari wilayah Arab, dan di akhir zaman kemudian titik sentralnya ada di Syam. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik pasukan itu adalah pasukan yang datang ke Syam. Jadi sebenarnya begini, Pak. Orang Israel yang mereka perjuangkan hari ini, doktrin mereka, dogma mereka, bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan, sekalipun itu kemudian dimanfaatkan, dipolitisir oleh kepentingan sekelompok elit-elit mereka. Mereka itu sebenarnya kepentingan bukan agama, tapi kepentingan yang menguasai dunia. Tapi mereka juga didukung oleh dogma-dogma mereka. Sampai hari ini kalau kita melihat konflik yang tidak selesai berkepanjangan, bahkan kemungkinan akan melebar, dan bisa jadi itu menjadi pemicu perang dunia ketiga, ditambah Ukraina terus-menerus, bahkan kabarnya ikut campur Jerman. Nah ini juga berbahaya, menandakan saya setuju sekali dengan budayawan Betawi almarhum Ridwan Saidi yang mengatakan mungkin nanti perang akhir zaman itu, perang dunia ketiga itu adalah perang asimetris, perang di berbagai tempat. Tapi kita melihat ada, kalau dibuat analogi, ada bocah tengil yang namanya Israel, yang mereka punya kesombongan yang dahsyat. Mereka terus membombardir, mereka terus melakukan perbuatan biadab, mereka terus menyerang di luar kemanusiaan, pri-kemanusiaan. Mereka dianggap adalah monster zombie yang sangat menakutkan hari ini. Padahal mereka sebenarnya sangat kecil, tapi karena di backup oleh negara besar, sehingga mereka sampai sekarang melebar terus sampai ke Lebanon atau Lebanon, ke Yordania. Kita menganggap kita mungkin tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Saya setuju ketika Presiden kita Pak Prabowo beberapa kali mengatakan rapat terakhir Menhan di DPR, beliau mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya ada 3 kali beliau menyebutkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Apakah kita meragukan seorang
yang seperti ini berbicara. Atas dasar itu, kalau Israel adalah epicentrum konflik, mereka bocah tengil, penyebab konflik perang akhir zaman, bahwa perang itu nanti pusatnya di Syam, di mana umat Islam bersatu, dan itu akan melebar terus ke berbagai wilayah, yang kemungkinan kita pun ikut impactnya. Ada yang mengatakan kita mungkin tidak berperang di sana, tapi saya ingin katakan siapa saja di antara kita yang datang ke sana itulah pasukan terbaik. Dan jangan lupa tanda-tanda di mana perubahan alam itu sangat terasa menandakan Imam Mahdi mau diutus, Dajjal mau keluar. Setidaknya bisa dicek kembali nanti di searching. Pertama kita cek kebun kurma Baisan di Israel sudah kurmanya sudah mati. Kemudian mata air juga atau telaga Tiberias, Kineret sekarang sudah surut. Kineret itu nama lain Tiberias. Kalau Nabi menyebutnya Tobariah. Danau di Israel sana mereka minumkan dari situ, Danau Tiberias. Tapi bahasa Israelnya bukan Tiberias, bukan Tobariah, tapi Kineret. Kita cek nanti di Google, ada Surf Kineret, menunjukkan bahwa memang air itu sudah surut. Atau Danau Galilei. Kemudian Sungai Efrat juga sudah menyurut. Ditambah lagi padang pasir salju. Kita ingat betul ada hadis Nabi bahwa Imam Mahdi itu dibaiat. Kalian berbaiat kepada Imam Mahdi sekalipun kalian harus merangkak di atas gunung salju. Walau habwan minas salji. Itu begitu banyak hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman dan terbukti, Pak. Makanya hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua supaya kita selain kita beribadah normal, ritual, kita sedikit banyak membuka minda kita buka wawasan kita bahwa banyak sekali kenyataan di mana sabda-sabda Nabi itu betul-betul real, terbukti. Tapi kita tidak boleh membuat kesimpulan, wah Imam Mahdi akan muncul besok hari, Dajjal akan muncul bulan depan. Itu nggak bisa, karena kita nggak bisa buat kesimpulan begitu. Kita membaca geopolitik, kita membaca perubahan alam, perubahan iklim, kita baca, kita lihat, dan kita lihat nubuat-nubuat bagaimana sabda-sabda Nabi tentang akhir zaman. Tapi jangan cepat ngambil kesimpulan, karena beberapa ulama, beberapa tokoh cepat ngambil kesimpulan, akhirnya mereka dibully oleh umat. Dulu pernah ada yang mengatakan terjadi dukhan di pertengahan bulan Ramadan. Ternyata nggak terjadi. Akhirnya ya ustadz yang menyampaikan itu sempat nggak keluar lagi karena dibully. Punya sebuah kesimpulan, kalau terjadi beberapa kali gerhana nanti akan muncul dukhan di 15 Ramadan. Nah ternyata nggak terjadi, kena bully. Oleh karenanya kalau kita membaca kajian akhir zaman, memang ada positif ada negatifnya. Kalau positif kita antisipasi, bukan antisipasi Pak ya, antisipasi. Kalau negatifnya kita kadang merasa capek, kita udah antisipasi lama nggak terjadi. Tapi yang namanya perang dunia ketiga, epicentrum itu bukan menurut saya, bukan juga menurut Bapak, bukan juga persepsi kita sebagai manusia biasa, tapi itu merupakan nubuat dari Nabi, Malhamatul Uzma. Nabi sendirilah yang menyebutkan perang akhir zaman itu dengan istilah Malhamatul Uzma, perang akhir zaman, dan itu pasti terjadi. Oleh karenanya, kembali kepada tema Israel dan tanda akhir zaman, ini memberikan pesan kepada kita bahwa Israel itu pada dasarnya mereka berjuang dengan dogma mereka, dengan doktrin mereka, sekalipun doktrin itu kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit global. Jadi itu juga muatan politik, jadi politis ya. Salah satu sisi doktrin agama, sisi lain itu politis. Jadi kepentingan politik mereka ingin menguasai dunia, juga kepentingan tokoh-tokoh agama mereka ingin mengembalikan kejayaan masa lalu. Demikian untuk sementara sinopsis tema Israel dan akhir zaman.
Di hari ini ada beberapa tempat kajian akhir zaman. Kalau nggak salah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ngisi di Tangerang di wilayah Gading Serpong. Ada Ustadz atau Syekh kelasnya internasional yang dimana mengisi kajian akhir zaman. Udah beberapa negara beliau isi. Kajiannya menarik, yaitu Syekh Imran Hussein, karena beliau pendekatannya geopolitik. Beliau tidak tekstual. Beliau baca hadis, beliau lihat geopolitik, dan beliau sudah meneliti geopolitik itu 20 tahun lamanya di Eropa. Maka gejala-gejala itu menguatkan. Bahkan beliau juga dapat mimpi. Juga ada kita dengar dari Pakistan, siapa? Dari Pakistan yang mimpi Nabi itu setiap hari. Mimpinya bukan main-main. Mimpi ketemu Nabi itu hampir setiap hari, Bang. Namanya Muhammad Qasim. Jadi beliau sangat bisa menjelaskan hasil mimpi-mimpinya itu. Cerita nanti akan terjadi perang di mana, dan itu sudah berapa kali terbukti. Wallahu a'lam. Kita nggak boleh mengatakan apakah ini Imam Mahdi, nggak bisa. Tapi ada yang fanatik mengatakan ini Imam Mahdi. Cukup kita anggap ini ada orang yang mengatakan dengan jujur, berani bersumpah bahwa dia mimpi kejadian-kejadian akhir zaman, mimpi hampir tiap hari. Bahkan beliau mengatakan nanti setelah wilayah sekarang di Syam nanti akan melebar ke Pakistan dan India. Itu hasil mimpi beliau juga. Nah, itu ada namanya Muhammad Qasim. Nanti Bapak bisa juga melihat beberapa ustadz yang ngisi akhir zaman di Indonesia ini. Salah satu Ustadz Zulkifli Ali, kemudian Ustadz yang dari Bandung itu Rahmat Baikuni. Nah, ini termasuk sudah pernah ketemu dengan Muhammad Qasim. Ini kajian akhir zaman ini penting, Pak, supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita antisipasi, kita buat amalan. Kalau nanti terjadi perang, apa yang perlu kita persiapkan? Kalau terjadi kemudian cepat atau lambat, kalau bukan kita, anak kita. Tapi saya punya keyakinan bahwa waktu itu sangat dekat. Saya punya keyakinan waktu itu sangat dekat. Memang manusia itu semakin dekat datangnya Dajjal, nanti khotib gak ada yang bicara tentang Dajjal. Itu Nabi pernah menyebutkan begitu. Semakin Dajjal mau keluar, tidak ada satupun penceramah yang nanti berbicara tentang Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu sinyalnya sangat kuat. Hari ini berbicara tentang Dajjal gak banyak. Coba Bapak cek khutbah-khutbah yang bicara tentang Dajjal. Ada? Ada gak, Pak? Gak ada. Coba cek. Kalau ceramah masih ada. Bahasa Nabi itu khutbah. Tidak ada lagi orang-orang yang berpidato, berkhutbah di mimbar bicara tentang Dajjal. Jadi Dajjal itu semakin dekat waktunya keluar, semakin jauh pembicaraan tentang Dajjal. Nah, ini Dajjal inilah godaan yang sangat, ujian yang sangat berat buat umat Islam, yang mungkin itu di zaman kita, tapi tentu saja kita tidak bisa klaim tahun berapa, di masa kapan. Yang jelas di dunia ini sekarang ada transisi, di mana dianggap 2037 itu masa transisi, termasuk visi misi Arab Saudi juga 2037. Kalau Indonesia emas 2045 ya. Nah, tapi dimulai nanti dari 2037 tuh. Nah, kemudian fase kebangkitan Palestina dianggap dari 2027. Jadi ada fase-fase yang diamati. Mungkin cocok logi atau apa itu terserah. Tapi yang jelas kita nggak klaim. Yang kita lihat sekarang, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indonesia ini dijaga dari pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh jahat yang memecah belah kita sebagai umat, kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat, di mana modal dasar kita hari ini sangat kuat. Kita punya persatuan dan kesatuan. Malaysia hari ini, Pak, sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita cek berita di Malaysia itu terancam, di mana di situ Bangla, ya, orang-orang India, orang Cina, ini ingin bahasa mereka itu naik sederajat dengan bahasa Melayu. Nah, itu di parlemen mereka debat terus, Pak, debat alot di parlemen mereka, karena ada dari Cina ingin mengangkat bahasa Cina jadi bahasa resmi, bahasa India juga bahasa Bangladesh jadi bahasa resmi.
Jadi sebenarnya sekarang krisis identitas di Malaysia. Kalau itu tidak diatasi dengan baik, maka Malaysia bisa menjadi negara yang terancam pecah. Kita diuntungkan dengan Sumpah Pemuda 1928 dengan berbagai suku. Berapa suku kita, Pak? 700. Lebih dari 700. Tapi kita dipersatukan dengan bahasa, walaupun dialek daerah. Kadang disebut bahasa Indonesia itu kita berbahasa Indonesia, tapi orang Medan lain lagi bahasa Indonesianya. Ya itu beda-beda lagi. Masing-masing ada ideolek, ada dialeknya. Oleh karena itu kita diperkuatkan dengan bahasa yang luar biasa. Ini mungkin menjadi cikal bakal jadi peradaban di masa depan. Amin. Amin. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan, kajian Israel dan akhir zaman. Setidaknya membuat pesan kita bersama, memberi pesan agar kita di samping kita menjalani aktivitas, kita juga rajin menilik, melihat di mana kita berada. Kata ulama, fil marhalati rijaluha. Setiap zaman itu ada orangnya. Maka kita apakah menjadi orang yang di zaman ini, orang yang mau berjuang melihat zaman ini zaman apa, lalu kita bisa menyelamatkan generasi kita. Hari ini kita ancamannya luar biasa, judi online. Hampir kemudian dapat arahan dari Kementerian Agama, semua khotib itu kalau bisa menyampaikan judulnya judi online. Karena kita darurat judi online sama narkoba. Jangankan kita melawan jelas-jelas senjata, itu melawan bangsa kita sendiri aja susah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita diberi oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan barangkali, saya persilakan. Silakan. Sedikit aja, Pak. Ya. Alhamdulillah sekarang ini kita ada daya juang ya. Tapi saya iri, Pak, saudara kita yang menurut kita secara din itu salah, yaitu kaum Syiah. Semua itu Hamas, Syiite di Yaman, kemudian ada di Libanon itu Hizbullah itu mengarah ke sana. Pertanyaan, mengapa mereka bisa menjaga gila mereka untuk memperjuangkan seperti yang Bapak tadi, untuk menjadi pejuang di Palestina adalah pejuang yang paling bagus. Cita-cita Syiite Yaman itu ingin meninggal di sana. Kalau cita-cita, saya nggak tahu akabir kita ini meninggal di mana, saya nggak tahu. Akibatnya apa? Tidak ada judul di Syiite, tidak ada judul di Hizbullah. Kita sekarang ini udah secara pikiran baik kita ini melakukan Hudaybiyah. Apakah ini sama? Sampai-sampai Jordan itu waktu itu Iran menyerang itu Israel itu di stop, Pak, sehingga tidak semuanya itu akan berhasil menyerang Tel Aviv. Sampai begitu Hudaybiyahnya. Jangan dulu, kita selesaikan dulu. Sampai sekarang ini Taliban di Afghanistan sangat maju sekali, Pak. Semua tidak digaji, dia bangun pertanian sebagainya. Apakah ini dalam rangka Hudaybiyah? Hudaybiyah di 10 tahun, Rasul katakan bahwa kita tidak siap untuk perang kepada Quraisy, sehingga kita itu menjaga-jaga. Nanti pada saatnya nanti kita ganyang itu Quraisy, insya Allah. Apakah ini strategi kita? Sebagai informasi, alhamdulillah 127 negara di dunia ini mengutuk Israel dan menetapkan ICC untuk menangkap Netanyahu dan presidennya. Hanya Jerman, tadi ngomong soal Jerman, dia bilang kita bersedia menangkap dia di mana saja. Dan yang lain katanya kalau dia ada di Malaysia ngomong kita si presiden Israel ini pesawatnya harus mendarat di Kuala Lumpur, kita tangkap. Karena udah keputusan dunia. Alhamdulillah itu mendekati 25, 27 dekat. Dan pertanyaannya lagi, di mana kita, Pak? Mengapa kita proses kita ini hanya 2 yang boleh ada? Apakah ini strategi yang salah? Apakah sudah saatnya kita itu melihat apakah strategi Syiah ini dalam membangkitkan cara mereka itu bukan mereka sangat siap untuk berperang sekarang ini? Terima kasih. Iya, menarik ya. Dari ayat Quran tadi, pertanyaan Bapak itu, ayat Quran itu ayat 5. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Kemudian ayat itu menjelaskan Allah akan mengutus satu kekuatan besar untuk mengalahkan mereka. Itu sampai pada ayat paling bawah. Kita cek bentar ya, surah Al-Isra, nanti kita hubungkan.
Di mana janji terakhir itu kalau datang, ya, Allah akan menampar wajah kamu, Bani Israel. Jadi mereka akan merasa tertampar. Ada sebagian pakar tafsir kontemporer yang sekarang menafsirkan wajah mereka itu bakal tertampar itu maksudnya yang mereka lakukan dengan teknologi canggih itu, ya, apa namanya, yang di atas itu, drone mereka itu kan tembus, dianggap itu mempermalukan mereka. Mereka sudah mempersiapkan teknologi canggih, tapi mereka dipermalukan. Sehingga ada pakar tafsir yang kemudian berani berpikir out of the box. Ayat ini jangan-jangan maknanya mempermalukan mereka, termasuk kecanggihan mereka itu dipermalukan. Jadi mereka merasa terhina dalam seketika. Dan kemudian ayat ini menjelaskan waliyadkhulul masjid kama dakhalu awwal marrah wa yutabbiru ma'al tadbira. Dan kalian akan mengalahkan mereka serta kalian akan masuk ke Masjid Aqsa itu sebagaimana dulu kalian pernah masuk. Artinya Baitul Maqdis ini akan sempat mereka kuasai, kemudian kita ambil alih, kita masuk. Lalu bagaimana tentang yang terjadi hari ini umat Islam itu kalau kita melihat banyak sebagai penonton. Yang jelas umat Islam di dunia ini banyak sebagai penonton. Kalau nonton itu kalau nonton, Pak, masalahnya yang ada kebanyakannya nggak nonton, nggak mau tahu. Yang perang itu sana biarin aja, bukan wilayah kita. Kalau ada quality of time, kita peduli sama mereka, nggak usah orang kita dulu. Memang ada masalah sih, satu, itu udah lama tuh. Di kita itu udah lama. Yang kedua, kita dengan Iran itu susah. Saya nggak tahu ya. Iran itu punya Quran. Iran itu Quran. Mereka, saya yakin mereka mendengar ayatullah mereka. Ayatullah, nyebut ayatullah takut nanti belum tentu ayatullah. Ayatullah siapa sekarang? Masih Khomeini atau siapa sekarang? Ya, yang jelas mereka berperang itu bela Hizbullah. Hizbullah itu kabarnya kita bukan dapat informasi A1 ya. Kabarnya kan Hizbullah masih mereka juga Syiah. Itu artinya apakah mereka berperang itu untuk kelompok mereka, atau mereka berperang untuk menjaga Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis itu dari Quran. Nah ini yang harus kita paham. Baitul Maqdis itu menjaga Masjid Aqsa itu, janji menguasai Masjid Aqsa itu dari Quran. Mereka sama pegang Quran. Apakah mereka pakai begitu? Jadi demi Baitul Maqdis mereka berjuang, atau demi kelompok mereka? Ini gak ada yang tahu. Secara zahir di dalam Islam itu, dalam ilmu fikih, hukum itu nggak boleh melihat yang sir. Hukum itu adalah yahkumu bil zawahir, melihat yang zahir, yang kasat mata. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang tahu di balik zahir itu. Nah, hari ini umat Islam itu yang kelompok yang radikal, ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu ya. Kadang ekstrem kanan ini sangat bermusuhan dengan Syiah, sehingga dianggap kalau Syiah membela, oh berarti kita jangan ikut. Ada ekstrem kiri yang dilakukan Syiah itu, yang dilakukan Palestina itu justru mereka salah. Mereka ini penjajah, mereka pendatang. Itu ekstrem kiri, liberal. Nah posisi kita ini yang paling sulit adalah wasatiyah, posisi di tengah. Kita harus membaca roadmap. Nanti Syiah itu kira-kira di mana? Pihaknya di posisinya di mana? Apakah dia nanti berperang melawan kita?
Yang jelas di dalam Islam itu pada dasarnya ada pesan-pesan dari Isfahan itu muncul orang-orang Yahudi itu muncul dari Isfahan, bahkan tentara-tentara Dajjal itu muncul dari Isfahan. Itu memang ada dalilnya juga. Isfahan Iran ada dalilnya juga, tapi nggak boleh juga buat kesimpulan. Akhirnya bagaimana sikap kita hari ini? Kalau saya melihat umat Islam itu yang paling penting membela Palestina itu fokus di Masjidil Aqsa-nya. Adapun yang diperjuangkan manusia secara umum adalah kemanusiaannya. Kan nyawa nih Pak, nyawa kemanusiaannya. Tapi kita di samping kemanusiaan yang lebih tinggi adalah menjaga rumah Allah. Nah, kalau rumah Allah ini kira-kira bisa mempersatukan untuk sementara, ya nggak apa-apa. Bahkan ada juga isu-isu Iran itu aslinya nggak berperang dengan Israel. Mereka itu hanya pura-pura katanya. Karena mereka kalau pengen mengirim rudal mereka ngasih tahu dulu. Nah itu juga begitu kan, simpang siur. Tapi singkat cerita saya ingin kasih tahu. Nanti ada satu tentara yang datang dari timur kata Nabi. Mereka pakai baju hitam, bendera hitam. Mereka itu adalah Taifah Mansurah, tentara yang ditunggu-tunggu. Datangnya dari mana? Dari Khurasan. Khurasan daerah mana? Khurasan itu bahkan masuk sekarang wilayah katanya Afghanistan, Pakistan juga wilayah sebagian. Nah itu datangnya dari situ sekelompok kelompok Jaish, tentara yang siap. Mereka itu kelompoknya gak banyak tapi mereka kuat. Itu akan datang. Apakah memang sudah ada? Jangan-jangan tidak diliput oleh media. Itu aja. Cuma Iran itu apakah jadi musuh kita? Ingat, Iran juga menunggu Imam Mahdi. Syiah juga menunggu Imam Mahdi. Sama-sama menunggu Imam Mahdi. Jadi yang diperjuangkan Syiah itu sebenarnya sama juga Baitul Maqdis. Cuma mereka nunggu Imam Mahdi versi mereka. Kita nunggu Imam Mahdi menurut ajaran yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan versi kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti kalau versi kita lain lagi. Versi Hakul Yakin, versi Hakul Yakin lain lagi. Jadi kita harus ini. Tapi saya punya feeling umat Islam itu sekarang sedang mencari yang namanya bangsa Rum. Karena Nabi mengatakan nanti bersama Imam Mahdi kita juga awal-awal kerjasama dengan bangsa Rum. Bangsa Rum inilah yang bikin ulama bingung. Rum ini yang mana? Rum ini yang bingung Pak. Mau menyebut Rum itu Rusia, karena itu di situ adalah apa namanya Koptik, Katolik, dianggapnya begitu. Tapi bangsa Rum itu benderanya banyak. Benderanya banyak. Suatu nanti setelah kita menang, ya, mengalahkan yang namanya Sufyaniyah bersama bangsa Rum, kita bersepakat dengan bangsa Rum mengalahkan musuh. Nanti kita lawan bangsa Rum karena Rum klaim kemenangan sepihak. Karena Rum merasa yang berjuang ini kami. Disitulah kita melawan satu peperangan yang dahsyat melawan bangsa Rum. Nah, bangsa Rum itu sendiri punya 82 bendera. Di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman atau Al-Mawsu'ah Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Mubayyad, hadisnya banyak bahwa bangsa Rum itu benderanya sangat banyak, ada 82 bendera. Berarti ada negara-negara yang bergabung aliansi. Di sini sekarang ulama mulai membaca, ini Rum yang mana? Kalau Rum itu Rusia dengan komunitas sekarang BRICS, ya, Brazil, Rusia, India, Cina, kemudian Afrika, South Africa. Nah, dikaji berapa negara yang bergabung. Sekarang negara yang bergabung di BRICS berapa Pak? Kalau saya nggak salah, mungkin saya salah. Dengan Indonesia masuk kemarin, Indonesia masuk. Kalau nggak salah 35 ya? Apa 25? 35. Nah,
Kita kan sekarang sepertinya udah nggak non-blok nih, bingung kayaknya. Udah bingung nih. Udah mulai mendekati BRICS, kayaknya udah mulai membaca kebingungan. Tapi sisi lain, NATO punya 42 negara, mungkin Turki akan keluar atau 41 negara. Tapi kita lihat nanti aliansinya, benderanya yang paling besar mana? Itu yang nanti disebut bangsa Rom. Nah, hari ini kalau kita membaca kajian akhir zaman, termasuk yang paling sulit adalah roadmap. Kalau terjadi perang, umat Islam itu secara umum berpihak kemana? Nah, kita lihat terus perjuangan nanti akan terjawab sendiri, Pak. Akan terjawab sendiri. Apakah Syiah itu bersama kita atau kita bersama dia? Itu akan terlihat sendiri nanti semakin hari. Makanya kita baca nih perkembangan bahwa satu brick sekarang berapa dolar, Pak? Satu brick itu kalau nggak salah ya 8 dolar atau 15 dolar. Bapak cek lagi nih nanti. Jadi BRICS itu akan jadi satu kekuatan baru. Yang jelas, perang dunia pertama berakhir, kemudian perang dunia kedua, dari Inggris dengan pound sterling jadi negara yang adidaya beralih ke Amerika. Makanya PEX itu di dunia ini cuma ada 3. PEX itu cuma ada 3 di dunia ini. Jadi PEX Americana, PEX pertama PEX Britannica. Kekuatan di dunia itu pertama British, yang kedua Americana. Amerika ini menurut peneliti geopolitik, yang kemudian nanti akan berubah PEX Judaica. Kekuatan itu akan beralih ke Yahudi. Jadi akan ada transisi menuju ibu kota dunia. Ibu kota dunia itu adalah nanti dijadikan adalah Israel, Yerusalem. Makanya sebenarnya kalau kita melihat Illuminati, Freemasonry, semuanya arahnya itu nanti ibu kota dunia. Saya pernah baca dulu buku 62 di mana Martin Luther juga punya pendapat gitu, beberapa negara itu akan dipecah. Tapi ini semua kan skenario jahat semua. Nah, apakah itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Karena ulama kita Syekh Ahmad Yasin mengatakan 2027 malahan Israel nyungsep. Israel nyungsep. Berarti kalau itu yang terjadi, apa yang mereka inginkan, mereka rencanakan tidak terjadi. Nah, yang menarik, Bapak mungkin agak suka nonton film ini ya, The Simpsons. The Simpsons itu kan punya seperti bukan ramalan ya, seperti grand design. Di mana 2025 timeline ini udah ada filmnya. Kemudian 2005 Cina nyerang Amerika. Kita tunggu aja 2025 apakah benar itu terjadi. Nah, kita lihat. Yang jelas hari ini wait and see. Kita tunggu, kita lihat kemana arahnya. Itu suatu hari nanti kalau kita ngaji bersama kita akan tahu apakah Iran itu bersama kita atau enggak. Itu Pak ya. Sementara memang kita harus butuh peralatan-peralatan lagi untuk membaca. Hari ini yang banyak orang menyimpulkan, oh nanti kita sama Rusia kok umat Islam. Jangan dulu, jangan menyimpulkan dulu. Karena bangsa Rum itu nggak mudah dipahami, agak sulit. Rum itu ada 2. Di zaman sebelum Nabi, Romawi Timur. Setelah kemudian Kristen berkuasa, yang berpindah ke Italia, Romawi Barat. Romawi Timur dulu Bizantium, Turki sekarang. Kalau Romawi Barat, Romawi Barat mana? Vatikan. Ya saya kira itu untuk kajian sementara, setidaknya sebagai trigger, stimulus buat kita di luar ini kita bisa buka-buka sendiri, kita baca-baca lagi, kita bisa banyak diskusi tentang akhir zaman. Tapi setidaknya saya punya beberapa dalil tentang akhir zaman yang sebenarnya belum bisa saya sampaikan semua pada hari ini. Makanya saya punya maaf Pak, saya juga ngisi konten di TikTok, sering live, dimana cuma TikTok yang saya isi tentang kajian akhir zaman Israel itu saya nggak pakai muka saya pakai topeng. Nah, jadi saya pakai topeng karena foto-foto saya nggak ada di media sosial itu, terutama TikTok saya privasi semua. Sekalipun sebenarnya mereka bisa bongkar dari email kita, tapi setidaknya saya ingin kasih pesan seberapa begitu berharganya data kita. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita harus menyelamatkan data-data kita. Bicara tentang microchip,
yang mau akan dimasukkan ke kita, kontrol dunia, kita harus membaca bahwa data-data kita itu harus kita jaga. Nabi pernah menyebutkan begitu. Nabi pernah menyebutkan suatu hari nanti karena umat Islam ini tidak dikontrol, umat Islam ini dimati seketika, dicekek sehingga nggak bisa konsumsi. Dia udah kebaca orang ini makannya apa, orang ini belanjanya di mana, udah kebaca semua. Suatu hari nanti kalau ingin memiskinkan orang Islam, gampang, dibuat sistem aja. Oleh karenanya percaya atau nggak percaya, believe or not, ya tinggal kita banyak baca dan kita baca dari dalil-dalil Nabi. Mudah-mudahan semua kita diberi Allah kepahaman, dibuka hati kita untuk memahami bahwa di zaman kita ini sebenarnya sulit. Tapi as-sakit anil haq syaitan akhras. Orang yang menyembunyikan kebenaran itu setan yang dibisu. Jadi sebisa mungkin kalau kita bicara tentang zaman ini tidak baik-baik saja, kita harus sampaikan. Kalau zaman ini sedang gawat, kita harus sampaikan padanya supaya tidak disebut setan yang bisu, Pak. Nah, gitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kebetulan saya ada lanjut acara di Jakarta. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Tutup dengan bacaan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.